Shalom keluarga damai yang dikasihi Kristus. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang gereja atau koinonia, yaitu sebuah persekutuan erat yang mengikat anak-anak Tuhan di dalam sebuah komunitas atau kehidupan bersama. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan diri dan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami kembali datang untuk mendengar dan merenungkan sebagian firman yang kami baca. Berilah kami hati dan pikiran yang siap untuk tunduk dan taat kepada setiap hal yang Tuhan nyatakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 19 sampai ke 22. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kitab Efesus ini dikenal sebagai kitab yang menganjurkan persatuan dan keutuhan gereja. Pada pasal-pasal pertama, Paulus mengingatkan bahwa orang percaya dipilih dan dipanggil sejak semula oleh Allah sendiri untuk satu tujuan yang kekal. Lalu disebutkan juga sebuah rahasia bahwa orang Kristen dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Yesus Kristus datang ke dunia, Dia memberikan diri di kayu salib untuk membentuk gereja. Yesus datang untuk melahirkan gereja. Yesus datang untuk menjadikan gereja ada di dalam dunia. Jadi Kristus memberikan dirinya supaya gereja ini bisa ada, bisa dibentuk di dalam dunia ini. Manusia terhubung dengan Kristus sebagai kepala gereja melalui tubuhnya, yaitu gereja itu sendiri. Tanpa tubuh kita tidak bisa memiliki relasi yang normal dengan kepala, yaitu Kristus. Jadi keberadaan jemaat, yaitu gereja, dan Kristus adalah mutlak harus ada. Tidak bisa hanya salah satu saja, sama seperti tubuh dan kepala. Kalau ada tubuh ya berarti ada kepala. Kalau ada kepala jadi harus ada tubuhnya. Nah, jikalau gereja adalah tubuh Kristus, syarat apa yang harus ada di dalam gereja? Ada dua hal yang utama, yaitu gereja harus melayani firman dan sakramen. Memberitakan firman adalah tugas gereja, dan melayani sakramen seperti perjamuan kudus membuat gereja terkoneksi dari segala abad dan tempat. Tugas utama dari gereja inilah yang membedakan antara perkumpulan biasa dengan gereja yang sejati, yaitu berdasarkan kemurnian untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi, bukan hanya mengikuti tren untuk memuaskan telinga, memuaskan hasrat untuk hiburan, jokes-jokes atau konten, atau mencari berkat-berkat dan mujizat kesembuhan semata-mata. Tetapi ada tugas utama, yaitu memberitakan firman Tuhan. Karena firman diberitakan untuk mengubah manusia, mengoreksi, membentuk, dan meneguhkan setiap anak-anak Tuhan. Zaman sekarang ini generasinya sudah berevolusi, yang disebut evolusi mikro atau microevolution dari Roger Scruton. Bukan evolusi biologis atau fisik seperti sekarang ini ada tren laktos intoleran,
terus kemudian warna kulit bisa berubah berdasarkan tempat, atau sekarang ada tren gigi bungsu yang tidak dibutuhkan lagi. Tapi evolusi menurut filsuf Roger Scruton adalah evolusi sosial budaya yang sangat kecil, bertahap, tetapi mempengaruhi pola perilaku manusia. Karena melimpahnya informasi dan kebisingan di sekitar perkotaan, manusia beradaptasi dan menjadi sulit untuk berada di lingkungan yang hening, sepi. Jemaat justru sulit berkonsentrasi. Jemaat biasa melakukan multitasking dalam banyak hal, sekaligus melakukan ini dan itu, tidak bisa fokus dalam mendengar firman. Maka ada satu kebutuhan untuk memainkan musik dengan volume yang keras, menyanyi sambil bergerak, melompat-lompat, berjingkrak-jingkrak, ada hingar-bingar sound system untuk sekedar hanya bisa supaya berkonsentrasi. Namun ketika firman diberitakan dalam suasana yang tenang hening, orang mulai gelisah, seperti ada kebiasaan scroll, reels, IG, Facebook, YouTube, dan TikTok, sehingga firman dari Tuhan itu tidak sampai ke hati jemaat karena terlalu bising dan gelisah. Ada banyak anak muda yang tidak lagi punya hasrat untuk membaca atau duduk diam mendengar firman Tuhan. Mereka gelisah ketika suasana menjadi hening. Disinilah peran gereja, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan dan mengajak jemaat untuk mendengar suara Allah, baik itu melalui pembacaan firman maupun uraian khotbah dari mimbar. Sebab firman Tuhan bertujuan mengubah hati manusia, membuat tubuh selaras dengan kepala, yaitu Kristus. Jadi jemaat yang berkumpul harusnya tekun mendengarkan pengajaran untuk memperkuat pertumbuhan rohani setiap anak Tuhan, serta bisa menghasilkan buah. Hal kedua yang penting adalah sakramen. Merupakan cara orang Kristen memperoleh identitas mula-mula sebagai orang percaya. Sakramen perjamuan kudus menjadi tradisi gereja-gereja dari zaman murid-murid, kemudian tradisi bapak-bapak gereja, kemudian zaman reformasi sampai saat ini. Melalui sakramen jemaat dipersatukan oleh perintah Tuhan sendiri, melintasi berbagai macam gereja, denominasi, tempat, dan abad. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, gereja yang sungguh-sungguh mengutamakan pengajaran dan pemberitaan firman tidak bisa hanya mengandalkan pelayan-pelayan firman atau orang-orang yang giat saja. Setiap individu, jemaat, keluarga termasuk saya merupakan bagian dari tubuh Kristus yang terkoneksi satu dengan yang lain. Jikalau tangan rajin tetapi kaki tidak mau melangkah, tentulah tubuhnya akan tersandung dan jatuh. Generasi yang akan datang merupakan tanggung jawab kita semua untuk menumbuhkan kecintaan merenungkan firman. Para pelayan firman terus-menerus belajar update kemampuan menyampaikan berita firman sehingga firman bisa disampaikan dengan menarik, mudah dicerna dan tidak malas untuk belajar lagi atau berubah semakin baik di dalam memberitakan firman. Jikalau Bapak Ibu mulai meletakkan gadget dan kembali membaca, maka anak-anak akan terpancing untuk juga kembali membaca dan merenungkan firman. Pengajaran dari gadget tentu ada, tetapi tidak akan mudah karena sangat rawan untuk terdistraksi ke aplikasi yang lain. Tetapi melatih konsentrasi adalah tanggung jawab kita semua sebagai
sebagai gereja yang mau berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, tolonglah kami. Kami ini sungguh terlena dan terhanyut oleh arus dunia modern ini. Berikanlah pimpinan dan hikmat Tuhan untuk supaya kami bisa melangkah dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.